Kita ulang dari atas itu. Muta'allaqat al-qudrati wal ilmi. Bismillah. Muta'allaqatul qudrati wal ilmi. Beberapa ta'alluq oleh sifat qudrah Allah dan sifat ilmu Allah. Summa syara'an nazirmu, kemudian memulai oleh penazam yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani fil kalami, dalam pembicaraan ala muta'allaqati sifatil qudrati, di atas beberapa muta'allaq sifat qudrah lillahi, bagi Allah azza wa jalla, mutbi'an, halnya mengikutkan oleh nazim, zalika, akan demikian itu, muta'allaqat sifatil qudrah bi muta'allaqatil iradati, dengan muta'allaq sifat iradah wal ilmi dan sifat ilmu. Faqala, maka berkata oleh nazim, faqudratun bimumkinin ta'allaqat. Faqudratun, maka sifat qudrah, bimumkinin, dengan perkara mungkin aqli, ta'allaqat, terkait oleh sifat qudrah, bila tanahi, dengan tanpa penghabisan, ma, apa, bihi, yang dengannya, ma, bihi, dengannya ma, ta'allaqat, terkait oleh sifat qudrah, wa wahdatan, dan akan keesaan, awjib, wajibkan oleh engkau, laha, baginya sifat qudrah, wa mislu dhi, dan seperti ini, wahdah atau awjib, iradatun, pada sifat iradah, wal ilmu, dan sifat ilmu, lakin, akan tetapi, ammah, menyeluruh, zi, oleh ini sifat ilmu, akan mungkin akli, zi akan mungkin akli, akan ini mungkin akli, wa amma, dan menyeluruh oleh sifat ilmu, aydan, pula, wajiban, akan wajib akli, wal mumtani', dan mustahil akli. Wa mislu dha, dan seperti ini, dan seperti ini apa? Al-ilmu, kalamuhu, kalamnya Allah, falnattabi', maka hendaklah mengikuti oleh kita. Kesimpulannya, 3 bait ini, sifat qudrah Allah ta'alluqnya dengan mungkin akli, hanya dengan mungkin akli. Sifat iradah Allah ta'alluqnya juga hanya dengan mungkin akli, tidak ta'alluq dengan wajib akli dan mustahil akli. Lalu sifat ilmu ta'alluqnya terhadap 3 perkara hukum akal, wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Demikian pula sifat kalam Allah ta'alluqnya terhadap 3 hukum akal ini, wajib, mustahil, dan jaiz. Gitu ya, kesimpulannya begitu. Kemarin sudah kita bahas. Hanya saja kalau iradah ta'alluqnya terhadap perkara mungkin akli disebut ta'alluq takhsis, sementara qudrah ta'alluqnya terhadap perkara mungkin akli disebut ta'alluq taksir. Sifat ilmu terhadap 3 hukum
perkara tersebut hukum akal, 3 perkara tersebut wajib, mustahil dan jaiz, ta'alluqnya disebut ta'alluq inkishaf. Sementara sifat kalam ta'alluqnya terhadap 3 hukum akal tersebut disebut ta'alluq dilalah. Lanjut. Fa idza aradta, maka apabila berkehendak oleh engkau, anta arifah, untuk mengetahui oleh engkau, ta'alluqati sifatil qudrati, akan ta'alluq sifat qudrah wal iradati dan irada, was sam'i dan sam' wal basari wal kalami wal ilmi. Fa qudratun, maka sifat qudrah lillahi bagi Allah, hiya, bermula dia sifat qudrah, sifatun itu sifat, lahu baginya Allah, azaliyatun itu azali, kasairi nu'utihi, sebagaimana seluruh sifat-sifatnya Allah. Wahia, dan dia sifat qudrah, jelas itu. Jadi semua sifat Allah azaliyatun abadiyah. Wahia, dan dia sifat qudrah Allah, bikulli mumkinin, dengan setiap perkara mungkin, minal mumkinati, dari beberapa perkara mungkin, ay al jaizati, artinya perkara-perkara jaiz aqli, al aqliyati, jaiz aqli, allati yajuzu, yang boleh, alaiha, atasnya, jaizat, al wujudu, oleh keberadaan, wal adamu, dan oleh ketiadaan. Ta'allaqat, terkait itu qudrah, terkait itu qudrah, gitu ya, paham nih? Seperti yang kita bahas tadi, bahwa qudrah Allah hanya ta'alluq terhadap mungkin akli atau jaiz akli, sama yang dimaksud mungkin akli atau jaiz akli, yaitu apa? Perkara yang adanya dan tidak adanya dapat diterima oleh akal. Wala tata'allaqul qudratu, dan tidak terkait oleh sifat qudrah, bil wajibi, dengan perkara wajib akli, wala bil mustahilih, dan tidak dengan mustahil akli. Jelas ini yang kita bahas tadi. Li'annal qudrata, dikarenakan sifat qudrah, sifatun itu sifat, tuassiru, yang memberikan pengaruh, memberikan asar, itu aja, memberikan asar atau pengaruh, ijadan, akan mengadakan, wa idaman, dan meniadakan, fil mumkini, dalam perkara mungkin. Mengadakan dan meniadakan itu kan hanya terkait dengan perkara mungkin akli, paham tidak itu? Perkara wajib akli itu kagak boleh kagak ada, wajib adanya, itu perkara wajib akli. Karena itu qudrah Allah tidak terkait dengan wajib akli. Mustahil akli tidak boleh ada. Barang mustahil itu secara akal barang yang mustahil keberadaannya. Karena itu sifat qudrah pun tidak terkait dengan mustahil akli. Terus, wala ajza fi dzalika, dan bukan kelemahan dalam demikian itu, wala qusura, dan bukan ketidakmampuan, fi adami ta'alluqil qudratil azaliyati, dalam ketiadaan ta'alluq sifat qudrah yang azali, bil wajibi wal mustahili, dengan perkara wajib dan perkara mustahil. Idz laisa min muta'allaqatiha, karena bukanlah keduanya apa? Wajib akli dan mustahil akli, min muta'allaqatiha, dari muta'allaqnya sifat qudrah. Tugas sifat qudrah itu tadi apa? Ijadan wa i'daman. Ijadan wa i'daman itu kan hanya berlaku dalam perkara mungkin akli.
Paham gak ini? Itulah mengapa sifat kudrah tidak ta'alluq dengan wajib akli dan mustahil akli. Iya, keterbatasan atau kelemahan. Sama maksudnya itu. Lanjut. Wala yalzamu dan tidak melazimkan min qidami qudratillahi ta'ala, dari qidamnya sifat kudrah Allah ta'ala, qidamu muta'allaqatiha, akan qidam atau oleh qidam muta'allaqnya sifat kudrah, liqauni ta'alluqil qudrati, karena adanya ta'alluqatil qudrati, karena adanya ta'alluq sifat kudrah, hiyal mumkinati, dialah perkara-perkara mungkin, wahia dan dia al mumkinat hadisatun, itu baharu, la ghairu, tidak yang lain, artinya pasti. Maksudnya begini, sifat kudrah Allah qadimatun azaliyatun, tiada bermula, tetapi muta'allaqnya itu artinya pengaruh daripada sifat kudrah tersebut itu baharu, karena terkaitnya itu tadi dengan perkara mungkin akli. Jadi kejadian pada alam ini terjadinya dengan kudrah Allah, sifat kudrahnya qadimatun, tapi muta'allaqnya baharu. Paham gak? Asarnya, kejadiannya. Sekarang misalkan ada kelahiran, ada kematian, ada gunung meletus, ada tsunami, ada ini, ada itu, itu semua dengan apa? Kudrah Allah. Itu namanya apa? Muta'allaqnya. Nah, muta'allaqnya itu baharu, tapi sifat kudrahnya azaliyatun, qadimatun azaliyah. Jadi asarnya yang baharu itu disebut dengan muta'allaqnya. Lakinna, akan tetapi, qudratahu, qudrahnya Allah Ta'ala, bila tanahi, dengan tanpa penghabisan. Ai al-mumkini, artinya perkara mungkin, alladhi, yang bihi, dengannya perkara mungkin, ta'allaqat, terkait oleh sifat kudrah, ai qudratuhu, oleh artinya sifat kudrah Allah Ta'ala. Famaqduratuhu ta'ala, maka makdurat itu sama maksudnya dengan muta'allaqat, yaitu para makhluk, al-makhluqat, para makhluk. Nah, terjemahin begitu aja. Famaqduratuhu, maka para makhluk Allah Ta'ala, ghairu mutanahiyatin, tanpa penghabisan, bimakna, dengan makna, anna qudratahu, bahwa kudrahnya Allah, la tantahi, tidak habis, ila haddin, kepada batasan, la yakunullahu qadiran, bahwa tidak kuasa oleh Allah, ala ijadi, di atas mengadakan, ghairi ma wujida ilal ana, ghairi ma wujida ilal ana minal maqdurati, di atas mengadakan apa yang tidak ada hingga sekarang dari para makhluknya. Hasya lillahi, mustahil demikian itu. Maksudnya begini, sifat kudrah Allah itu dalam bait syairnya dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, faqudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi. Bila tanahi itu dengan tanpa apa? Dengan tanpa penghabisan. Nah, sifat kudrah Allah ini ta'alluqnya terhadap al-maqdurat, terhadap muta'allaqat, itu bila tanahi, tanpa penghabisan, karena sifat kudrah Allah sebagaimana sifat-sifat yang lain,
tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh zaman, tanpa penghabisan. Misalkan ilmu Allah tanpa penghabisan. Paham tidak nih? Demikian pula terkait sifat kudrah Allah terhadap muta'allaqatnya itu tanpa penghabisan. Tanpa penghabisan. Mustahil habis. Mustahil Allah tidak kuasa mengadakan sesuatu yang sampai sekarang belum ada karena telah habis muta'allaqat sifat qudrahnya itu. Mustahil demikian itu. Paham tidak nih? Maka disebut hasya lillah. Amma ma wujida, adapun wa amma ma wujida, dan adapun apa yang terdapat minal mumkinati, wujida yang ada gitu, yang ada, minal mumkinat yang ada sekarang ini, minal mumkinati dari perkara-perkara mungkin, ila yaumina hadza, hingga hari kita ini, fahuwa mutanahin, maka dia habis qat'an secara pasti. Ini asarnya namanya. Ini namanya apa? Asarnya, pengaruhnya. Nah, kalau pengaruhnya habis, sekarang kayak kita ini, alam ini kan asarnya, asarul qudrah namanya. Asarul qudrah. Kalau asarnya habis, tapi sifat qudrahnya Allah dan ta'alluqnya terhadap perkara mungkin tidak habis. Artinya apa? Artinya perkara mungkin itu tidak hanya yang ada sekarang saja. Kalau Allah berkehendak menciptakan perkara-perkara mungkin yang lain lebih banyak dari apa yang ada sekarang, Allah kuasa untuk itu. Kan namanya perkara mungkin. Perkara mungkin itu suatu yang bisa diterima keberadaannya. Nah, yang ada sekarang ini, yang merupakan asar dari sifat qudrah itu mutanahin. Tetapi ta'alluqnya sifat qudrah Allah terhadap perkara mungkin akli ghairu mutanahin. Paham tidak ya? Nah, itu yang dimaksud oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, fa qudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi, dengan tanpa penghabisan. Ta'alluq sifat qudrahnya Allah terhadap perkara mungkin akli itu bila tanahi. Paham nih? Terus wali annahu, dan dikarenakan la yutasawwaru, tidak dapat digambarkan, tasurrumu ma la yatasarrumu, tasurrumu ma la yatasarrumu, dikarenakan tidak dapat digambarkan kepunahan atau kehancuran sesuatu yang tidak punah. Maksudnya begini, terus dulu, fa anfasu ahlil jannati, maka nafas-nafas penduduk surga, la nihayatalaha, tidak ada penghabisan baginya. Nah, surga mungkin akli tidak? Mungkin akli. Penduduk di dalamnya mungkin akli tidak? Mungkin akli. Wa innama, dan sesungguhnya hanyalah kullu nafasin, setiap nafas, fardun itu menyendiri, la mubtadaun wa mukhtatamun, tidak dimulakan, la mabdaun wa mukhtatamun, tidak dimulakan dan tidak dihabiskan. Maksudnya setiap nafas itu dia berdiri sendiri, nanti setelah itu ada lagi. Kan itu semua apa? Mungkin akli. Itu semua apa? Mungkin akli. Nah, penduduk surga, nafas mereka di surga tanpa penghabisan. Nah, ini bukti bahwa muta'allaqat sifat qudrah Allah itu tanpa penghabisan. Paham tidak ada? Wa tajaddudul anfasi, dan berbaharunya nafas, ay wujudu nafasin, artinya keberadaan nafas, binqidai akhara, dengan habisnya nafas yang lain. Wahakadha, dan seperti demikian inilah, ila ma la nihayata lahu, hingga apa yang tidak ada penghabisan lahu baginya. Amrun, itu perkara, la yuhiluhul aqlu, tidak memustahilkannya hu, akan itu amr, al aqlu, oleh akal. Wala yalzamu minhu mahdhurun, dan tidak melazimkan daripadanya keterlarangan.
atau kemustahilan. Mahdzurun kemustahilan aja. Li'annal mustaqbala, dikarenakan masa mendatang, yas'u zalika, dapat mencukupi atau memuat, meluaskan. Yas'u artinya meluaskan, artinya mencukupi atau mencakup aja, mencakup zalika, akan demikian itu, bi antu jada, dengan adanya fihi, di dalamnya mustaqbal, al hawaditsu, akan perkara-perkara baharu, syai'an ba'da syai'in, sesuatu ba'da syai'in, setelah sesuatu yang lain, abadan, selamanya. Ulang lagi tadi, penduduk surga itu di surga tanpa penghabisan. Itu semua perkara apa? Mungkin akli, tanpa penghabisan. Misalkan nafas penduduk surga, setiap yang keluar lalu keluar sesudahnya, yang datang sesudahnya itu bukan nafas sebelumnya, yatajaddad, jadi berbaharu terus gitu. Itu tanpa penghabisan. Nah, itu semua adalah perkara mungkin akli. Itulah yang dimaksud mengapa ta'alluq sifat qudrah Allah terhadap mungkin akli itu bila tanahi. Karena sesuatu yang tanpa penghabisan begitu itu, tapi baharu, tapi tanpa penghabisan, tapi yatajaddad, itu tidak dimustahilkan oleh akal. Artinya akal dapat menerima keberadaan begitu itu. Karena kehendak Allah, kan di perkara mungkin akli diadakan oleh Allah. Nah, kayak kita sering membahas bahwa disinilah perbedaan kekalnya surga dan neraka dengan kekalnya Allah. Kekalnya surga dan neraka dia karena dikekalkan oleh Allah, makanya kekalnya itu karena kekal baharu, karena yatajaddad. Adapun kekalnya Allah, tidak ada yang mengekalkan sifat tersebut baginya. Paham gak ini? Nah, begitu. Kesimpulannya, Allah tidak ada sekutu baginya dalam hal apapun, termasuk dalam sifat kekalnya. Sifat baqo Allah dengan sifat baqonya surga dan neraka berbeda. Terus, fama min maqdurin, maka tidaklah dari satu makhluk illa, kecuali wa yutasawwaru, dapat digambarkan, wara'ahu, di belakangnya atau sesudahnya, maqdurun akhar, makhluk yang lain. Idla yumkinu, karena tidak mungkin, tanahi, habisnya al-jaizat, oleh perkara-perkara jaiz, fit tasawwuri, dalam gambaran. Perkara jaiz itu kan sesuatu yang boleh ada dan boleh tidak ada. Ya, kalau terus begitu dapat diterima oleh akal, antara ada dan tidak ada, diadakan lagi oleh Allah. Kalau Allah berkehendak begitu, diterima oleh akal. Begitu. Dapat dipaham tidak ini? Jadi kesimpulannya begitu. Kesimpulannya bahwa sifat kudrah Allah, ta'alluqnya terhadap perkara jaiz akli atau mungkin akli itu tanpa penghabisan. Walaupun alam ini yang ada sekarang akan punah, kan ini ta'alluq juga, ta'alluq sifat kudrah Allah akan habis, tetapi sesungguhnya ta'alluq sifat kudrah Allah terhadap perkara jaiz akli itu tanpa penghabisan. Gitu. Adapun yang habis itu asarnya, namanya apa namanya? Asarnya, pengaruhnya. Terus, wa wahdatan aujib laha, wa wahdatan, dan akan keesaan, aujib, wajibkan oleh engkau, laha, baginya, ai lil qudrati, artinya bagi sifat qudrah, yakni artinya mimma yajibu, dari perkara yajibu yang wajib, lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, anna qudratahul azali, anna qudratahul azaliyata, bahwa sifat qudrahnya Allah yang azali, wahidatun, itu esa, la tata'addadu, tidak berbilang, bita'addudil maqdurati, dengan berbilangnya para makhluk.
Al-maqduratnya kan banyak, manusia, malaikat misalkan, jin, bumi ini, langit. Nah itu namanya al-maqdurat, berbilang tidak? Berbilang banyak. Tetapi sifat kudrah Allah terhadap maqdurat tersebut wahidatun, itu esa, tidak berbilang. Bukan berarti Allah menciptakan langit dengan kudrah tersendiri, lalu menciptakan bumi dengan kudrah tersendiri. Paham tidak nih? Nah, sifat kudrah Allah tidak seperti itu. Karena itu sifat kudrah Allah azaliyatun abadiyatun, tidak berkurang, tidak bertambah, tidak bermula, tidak habis. Nah, itulah pengertian wa wahdatan aw jiblaha, wajibkan oleh engkau akan keesaan bagi sifat kudrah Allah tersebut. Artinya sifat kudrah Allah la tata'addad, tidak berbilang. Wa hadza, dan ini perkara mimma dari sesuatu ajma'a telah sepakat alaihi atasnya ma al muslimuna oleh orang-orang Islam. Kalau kudrah kita kan berbilang, apa yang kita mampu sekarang terhadap satu perkara, esok atau lusa atau minggu depan terhadap perkara yang sama belum tentu mampu. Paham gak ya? Itu artinya bahwa kudrah kita berbilang. Kudrah kita kan apa? Baharu. Makanya dia apa? Berkurang, bertambah, kurang, bertambah. Bang Ujang dulu ketika muda kuat betul. Nah sekarang udah tua begini. Beda gak sama dulu? Beda. Masih kuat Ujang? Itu artinya apa? Kudrah kita baharu. Karena itulah pula kudrah kita apa? Tata'addad, berbilang. Nah, sifat kudrah Allah tidak seperti itu. Sifat kudrah Allah azaliyatun abadiyah, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Terus, fa azaliyatul qudrati, maka keazalian sifat kudrah la taqtadi azaliyatul maqduri, tidak menuntut akan keazalian makhluk. Wa ta'addudul maqdurati, dan berbilangnya para makhluk la yalzamu, tidak melazimkan minhu darinya ta'addudul maqdurat, ta'addudul qudratil azaliyati, oleh keberbilangan sifat kudrah yang azali lillahi ta'ala, lillahi azza wa jalla. Itu tadi. Jadi sifat kudrahnya wahidatun, esa. Nah, maqduratnya muta'addidatun. Nah gitu. Paham tidak itu? Tidak melazimkan keesaan sifat kudrah akan tidak melazimkan oleh ta'addudnya maqdurat akan ta'addudnya sifat kudrah. Tidak melazimkan begitu. Nah, kalau kudrahnya wahidah, maqduratnya muta'addidah. Seperti halnya ini makhluk ini baharu. Baharunya makhluk ini tidak melazimkan akan baharunya sifat khaliq Allah. Sifat khaliq Allah tidak baharu. Paham tidak nih? Tetapi makhluknya baharu. Makhluk ini disebut pula maf'ul, objek daripada ciptaan Allah. Nah, maf'ulnya kata Imam Abu Hanifah, maf'ul baharu, tapi fi'ilnya Allah qadim. Paham tidak itu? Maqdurat muta'addidah, tapi sifat kudrahnya wahidah. Jadi ta'addudnya atau berbilangnya maqdurat itu tidak melazimkan akan ta'addudnya kudrah Allah, tidak melazimkan, tidak mengharuskan begitu. Paham tidak nih? Nah, jadi kesimpulannya bahwa sifat kudrah Allah itu wahidatun, itu esa, yang dengan sifat kudrah Allah itu, yang dengan sifat kudrah tersebut Allah mengadakan atau meniadakan akan segala perkara mungkin akli.
Maqduratnya mutaaddidah tetapi qudrahnya wahidah, ghairu mutaaddid. Wallahu a'lam bissawab.